Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Rewata Konsultan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang training 5R atau 5S. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5R atau 5S sering sekali diterapkan di banyak perusahaan. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ini, bisa menambah wawasan dan kompetensi teman-teman sehingga nanti bisa diterapkan di tempat kerja kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, 5S prinsipalnya biasanya kita bisa lihat dari gambaran ini. Itu 5S, 5R juga ringkas, rapi, resik, rajin, rawat, atau bahasa 5S-nya itu seiri, seiton, seitso, seiketsu, dan shitsuke. Nah, ini adalah gambaran secara umum terkait dengan 5R, 5S. Nah, secara general, setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang selalu bersih, rapi, dan masing-masing orang mempunyai konsisten akan disiplin diri, sehingga mampu mendukung terciptanya tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi di perusahaan. Namun, pada kenyataannya kondisi ini sulit terjadi di setiap perusahaan. Kenapa? Banyak perusahaan yang seringkali mengeluh begitu sulitnya akan banyak yang membuang waktu hanya untuk mencari data dan sarana yang lupa penempatannya. Tidak hanya itu, seringkali kita kurang nyaman dengan kondisi berkas kerja yang berantakan dan tidak jarang memicu kondisi emosional kita. Beberapa permasalahan tersebut di atas dapat kita atasi dengan melakukan penerapan program 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, yang merupakan adaptasi program 5S, seiri, seiton, seiso, seisetsu, dan shitsuke, yang dikembangkan di Jepang dan sudah digunakan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan suatu metode sederhana untuk melakukan penataan dan pembersihan tempat kerja yang dikembangkan dan diterapkan di Jepang. 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja yang tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perseorangan dapat diciptakan. Dan dengan demikian, 4 bidang sasaran pokok industri yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Nah, bagaimana manfaat penerapan budaya 5R atau 5S di tempat kerja? 1. 5R bisa meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih, menjadi luas dan lebih lapang. 2. Menambah penghematan. Kenapa? Karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja kita. Membuat area kerja menjadi lebih bersih, rapi, aman, dan menyenangkan. Meningkatkan pemanfaatan lantai kerja sebagai ruang penyimpanan. Jadi pada saat barang-barang yang tidak terpakai kita singkirkan, lapangan-lapangan di lantai kerja itu bisa kita lebih manfaatkan untuk menyimpan barang. Meminimalisasi waktu yang terbuang untuk mencari tempat kerja, material, dan dokumen. Mengurangi kerusakan mesin karena peralatan selalu bersih dan terawat sehingga membuat peralatan jadi lebih awet dan tahan lama. Lalu menumbuhkan tanggung jawab karyawan dan rasa memiliki di area kerjanya. Mengurangi bahkan menghilangkan potensi bahaya atau apa saja yang menjadi penyebab umum terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kerja dengan penataan material dan peralatan kerja yang baik. Karyawan pun bisa bekerja lebih efisien dan efektif. Nah, ini gambar terkait dengan 5R. Rajin di tengah, di atasnya ringkas, resik, rawat, rapi. Nah, kita lihat di sini. Budaya 5R saat ini sudah banyak diterapkan oleh banyak perusahaan. Terbukti, melalui penerapan budaya 5R tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh berkembang menjadi perusahaan maju dan berbudaya saing tinggi. Budaya 5R merupakan investasi awal bagi seluruh perusahaan untuk menuju kesuksesan berkelanjutan. Nah, di sini 5R merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja per orang dapat diciptakan. Lalu apa ini? Ini merupakan perubahan perilaku.
Jadi setiap karyawan yang membudayakan 5R di tempat kerjanya, dia akan mempunyai perubahan-perubahan perilaku menjadi ke arah positif. Nah, ini istilah-istilah yang kita bahas tadi di atas. Seiri, bahasanya adalah pemilahan atau ringkas. Seiton, penataan, rapi. Seiso, pembersihan atau resik. Seiketsu, pemantapan atau rawat. Shitsuke, pembiasaan atau rajin. Nah, istilah-istilah ini sering banyak digunakan tapi berbeda company. Seiso 5S banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang, pemilahan, ringkas, dan segala macam itu di manufaktur umum yang di luar dari perusahaan Jepang. Nah, kita mulai bahas satu persatu. 5R yang pertama adalah ringkas atau seiri. Nah, prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses. Terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan. Langkah-langkahnya bagaimana melakukan ringkas? Nah, 1. Cek barang yang berada di area masing-masing. Lalu, tetapkan kategori barang-barang yang digunakan baik dan yang tidak digunakan. Beri label warna merah atau untuk barang yang tidak digunakan. Setiap tempat untuk menyimpan, membuang, memusnahkan barang-barang yang tidak digunakan, kita harus siapkan tempatnya. Nah, 5. Pindahkan barang-barang yang berlabel merah ke tempat yang telah ditentukan. Nah, biasanya slogan ringkas adalah singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Tapi ingat teman-teman, barang-barang yang masih bisa kita gunakan jangan disingkirkan. Kenapa? Nanti kita sulit untuk mencarinya. Kalau yang sudah tidak terpakai, kita singkirkan. Nah, di sini bagaimana ciri dari aktivitas ringkas? Kita bisa lihat bahwa buang barang yang tidak diperlukan. Tangani penyebab kekotoran dan kebocoran. Pembersihan ruangan. Periksa tutup dan daerah bertekanan rendah untuk mencegah kebocoran dan percikan. Bersihkan daerah sekitar pabrik. Atur gudang. Buang kotoran. Di sini adalah sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, tertumpuk, semua harus dibuang. Buang wadah minyak. Tangani barang yang cacat dan rusak. Memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Dan terakhir, memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Nah, ini ada lagi, memilah barang yang seiring digunakan dan jalan penggunaan hampir mirip dengan barang-barang yang tidak diperlukan. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Di sini kita bisa lihat asas pemilahan. Pemilahan kita pilah menjadi kapasitas rendah, rata-rata, dan tinggi. Nah, di sini ada frekuensi pemakaian dan metode penyimpanan. Kalau frekuensi pemakaian ini barang yang tidak digunakan tahun lalu, barang yang digunakan sekitar 6-2 bulan, sebulan terakhir. Nah, bagaimana metodenya? Kita bisa buang atau simpan jauh-jauh. Nah, untuk barang yang digunakan dalam 2 atau 6 bulan terakhir, kita taruh simpan di tempat tengah tempat kerja. Barang yang digunakan lebih dari sekali dalam sebulan pun sama, kita simpan di bagian tengah tempat kerja. Nah, kalau dengan asap pemilahan tingkat tinggi, barang yang digunakan sekali dalam seminggu, barang yang digunakan setiap hari, atau barang yang digunakan setiap jam. Nah, bagaimana metode penyimpanannya? Simpan dekat orang yang menggunakan, atau simpan di kantong baju celana orang itu atau di sekitar tempat itu. Oke. Nah, bagaimana menyimpan barang yang diperlukan? Barang yang sering digunakan, kita simpan di tempat yang mudah dijangkau. Barang yang selalu digunakan, simpan supaya mudah diambil, mudah disimpan, dan mudah dipahami di mana harus disimpan. Barang yang kadang-kadang digunakan, nah pastikan untuk menyimpan kembali di tempat semula. Yang berarti harus ada sebuah papan bergambar, kode warna, dan sebagainya. Arsip, beri nomor dan kode warna baik pada rak maupun pada penjilid. Nah, ini adalah contoh meja kerja
yang belum menggunakan metode ringkas dan contoh yang sudah menggunakan metode ringkas. Di sini kelihatan sekali. Yang belum menggunakan metode ringkas ini acak-acakan banget. Banyak barang-barang yang mungkin bisa kita singkirkan masih terpampang di meja kerja, jadi ribet. Tapi sebelah kanan contoh yang sudah kerja ringkas itu terlihat lebih rapi dan enak untuk digunakan atau dipandang oleh orang. Oke, itu ringkas. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman ke 5R yang kedua, yaitu rapi atau seton. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapihan adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Perusahaan tidak boleh asal-asalan dan memutuskan di mana benda-benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu untuk memperoleh barang tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? 1. Rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapatkan saat dibutuhkan. 2. Tempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan. 3. Beri label atau identifikasi untuk mempermudahkan penggunaan maupun pengembalian ke tempat semula. Slogan rapi adalah setiap barang yang berada di tempat kerja memiliki tempat yang pasti. Nah, bagaimana ciri-ciri dari aktivitas rapi? Kita bisa lihat sini. 1. Setiap barang memiliki tempat khusus. Jadi nggak ada tempat di sini atau di sana, satu tempat. Menyimpan dan mengambil barang dalam waktu 30 detik. Jadi kalau kita 30 detik ngambil barang sudah dapat, berarti itu kita sudah mengikuti aktivitas rapi. Standar pengarsipan. Papan pengumuman yang rapi, pengumuman yang mudah dibaca, garis lurus dan garis tegak lurus. Ini biasanya untuk garis line atau polis line. Penempatan fungsional untuk material, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Menata atau mengurutkan peralatan barang berdasarkan keseringan penggunaannya. Jadi kalau barang-barang yang sudah tidak sering kita gunakan, kita tempatkan di tempat yang paling jauh. Pengaturan atau pengendalian visual supaya peralatan barang mudah ditemukan, teratur dan selalu pada tempatnya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan ini bisa nanti teman-teman lihat. 1. Pertimbangkan mutu, keamanan, efisiensi, dan konversi. Jangan keliru menafsirkan barang-barang serupa dengan nama berbeda. Barang dengan nama, nomor, dan tampak serupa harus disimpan berjauhan. Kenapa harus disimpan berjauhan? Ini untuk menghindari kita salah ambil atau salah penempatan. Gunakan gambar pada papan, kalau perlu bedakan dengan warna. Perhatikan nama barang dan di mana lokasi tempat menyimpan. Kalau perlu, alat diberi tulisan lokasi penyimpanan dan tempat penyimpan. Ditulis alat apa yang harus disimpan di tempat tertentu. FIFO atau FIFO. FIFO ini first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk itu adalah barang yang pertama kali keluar. Lakukan kontrol setiap hari dan jaga angka persediaan tidak habis. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menempatkan barang dan mudah mengidentifikasikan barang. Semua tools tersimpan dengan rapi di situ. Ini contoh perkakas sebelah kiri yang tidak rapi dan sebelah kanan untuk perkakas yang rapi. Perbedaannya sangat jauh. Di mana pada saat perkakas yang rapi kita mudah untuk mengambil, mengidentifikasikan dan tahu letaknya di mana. Inilah 5R yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut kepada 5R yang ketiga, itu resik atau say so. Nah, resik berarti menghilangkan sampah, kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Prinsip resik adalah bahwa pembersihan
sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Slogan Resik adalah bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Membersihkan berarti memeriksa. Berarti jika kita melakukan bersih-bersih, merapikan, itu juga kita sudah berarti melakukan pemeriksaan. Ancaman, 3 langkah pembersihan. Ancang-ancang, 1 makro, membersihkan segala sesuatu dan menangani penyebab keseluruhannya. Jadi jika kita menemukan tempat yang kotor dan terjadi segala sesuatu situ dan kita bisa tahu penyebabnya, langsung kita tangani. Individual, membersihkan tempat kerja khusus dan bagian mesin khusus. Nah ini setiap orang bisa melakukannya. Mikro, membersihkan bagian dan alat khusus serta penyebab kotoran diidentifikasikan dan diperbaiki. Nah, ciri dari aktivitas resik. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini. Setiap barang memiliki tempat khusus. Menyimpan dan mengambil barang dalam waktu 30 detik. Penempatan fungsional untuk material. Membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. Jadi kalau kita sudah tahu ini adalah penyebab kotoran dan sampah, kita minimalisir atau kita selesaikan masalah tersebut. Memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Nah, sekarang kita lihat 4 langkah pembersihan tempat kerja dan peralatannya. Bagaimana? 1. Bagi daerah kerja menjadi beberapa bagian. Alokasikan tanggung jawab untuk setiap bagian. Tentukan apa yang harus dibersihkan, urutannya, dan kemudian kerjakan. Setiap orang harus paham pentingnya pembersihan sehingga sumber masalah dapat dianalisis. Perbaiki cara melakukan pembersihan dan alat yang digunakan sehingga tempat yang suka dibersihkan akan mudah dibersihkan. Tentukan aturan yang harus ditaati supaya barang tampak seperti yang dikehendaki. Nah, ini 4 langkah yang kita bisa lakukan. Nah, ini salah satu contoh resik. Sebelah kiri ini peralatannya acak-acakan dan juga tidak bersih kelihatannya. Nah, sebelah kanan itu sudah tertata rapi dan terlihat lebih bersih dan lebih enak dilihat. Oke, itu teman-teman yang ketiga. Lalu kita akan beralih kepada 5R yang keempat, rawat. Seiketsu. Rawat berarti memelihara barang dengan teratur, rapi, bersih, dan dalam aspek personal serta kaitannya dengan polusi. Suatu keadaan di mana pemilahan, penataan, dan pembersihan secara konsisten dan rutin dilakukan. Untuk dapat merawat perlu dilakukan pemantauan atau manajemen visual sehingga permasalahan, kerusakan dapat dideteksi secara dini. Apa saja yang harus dipantau? Apakah terjadi penyimpangan atau ketidaknormalan? Apa yang menjadi penyebab ketidaknormalan? Lakukan pemeriksaan, tentukan prosedur daruratnya, dan tentukan perbaikan jangka panjang. Lakukan perawatan sesuai dengan prosedur perawatan untuk tiap-tiap alat atau mesin, dan pastikan selalu dalam keadaan siap pakai bila dibutuhkan. Perhatikan kapan dan bagaimana alat harus diperiksa, dibersihkan, dan dilakukan servis, dilaksanakan tepat waktu. Slogan rawat adalah setiap orang memperoleh informasi yang dibutuhkan di tempat kerja tepat waktu. Nah, itu dia, tepat waktu. Bagaimana sekarang ciri dan aktivitasnya? Tanda benar dan label suhu. Nah, ini biasanya dilihat dari penanda-penandaan atau label-label yang ada. Penandaan meteran pada daerah berbahaya. Kita bisa lihat pada di kolam renang. Kolam renang bisa kita lihat itu ada misalkan tanda 2 meter, 1,5 meter, atau 3 meter. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana adalah daerah-daerah berbahaya juga. Atau juga tanda larangan-larangan di situ.
Ketiga, pemberian petunjuk arah. Label tanggung jawab. Label arah membuka dan menutup. Label voltase batas. Nah, pipa yang diberi kode warna dan peringatan. Mencegah keberisikan dan getaran. Papan petunjuk pemadam kebakaran. Pengaturan kabel. Nah, pengaturan kabel ini teman-teman bisa perhatikan di suatu gedung di mana kabel itu biasanya ditaruh di lantai atas, di atas plafon. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk pengaturan kabel. Jadi terlihat lebih rapi dan mudah pada saat diperbaiki dan mudah ditemukan. Nah, di sini keadaan tembus pandang. Penempatan tanaman dan jadwal 5R. Nah, bagaimana dengan penempatan tanaman dan jadwal 5R? Nah, jadwal 5R di sini biasanya kita lakukan atau kita tempatkan pada posisi-posisi yang mudah dilihat. Penempatannya juga mudah dilihat dan mudah untuk ditemukan. Nah, berikutnya, mempertahankan tingkat kondisi di atas, ringkas, rapi, resik dari waktu ke waktu. Dengan seiring sejalan pada tahap yang keempat, tahap ke-1, kedua, dan ketiga terus dijalankan sehingga tahap keempat juga mudah untuk dilakukan. Nah, bagaimana pedoman perawatannya? Di sini kita punya beberapa pedoman perawatan. Nah, pertama, penempatan keragaman posisi vertikal horizontal. Bagaimana kau meletakkan aku? Aku suka kau letakkan pada posisi 90 derajat dan 180 derajat. Ini adalah jawaban yang harusnya diminta oleh mereka. Atau yang harusnya kita tempatkan pada posisi 90 derajat atau 180 derajat. Penetapan peletakan posisi yang benar. Sudahkah kau kembalikan aku ke tempatku semula? Nah, penetapan keragaman tinggi dan rendah. Sudahkah kau letakkan aku sesuai tinggi dan rendahku? Aku suka kau letakkan sama tinggi dan sama rendah. Nah, berikutnya penetapan keragaman ukuran besar kecil. Apakah kau campur adukan aku tanpa melihat ukuran dan bentukku? Aku suka bila kau kelompokkan. Aku sesuai dengan ukuran dan bentukku. Penetapan keadaan lingkungan, kotor, bau. Apakah aku tampak kotor atau bau? Aku suka bila kau membersihkan aku. Penetapan keadaan lingkungan, silau atau suram. Apakah aku terlihat terlalu menyilaukan? Atau aku sering tidak terlihat orang-orang? Aku suka bila semua orang mudah menemukanku. Nah, berikutnya penetapan keadaan lingkungan atau polusi. Sudah bebaskah aku dari polusi udara, minyak, air, atau skraf? Aku suka bila lingkunganku bebas dari polusi. Penetapan keseragaman warna. Sudahkah kau tandai aku dengan warna yang senada atau mengelompokkan aku dengan warna yang sama? Aku suka bila aku terlihat seindah tanaman bunga dengan kelompok yang sama. Nah, berikutnya penetapan keadaan sementara. Apakah ada isolasi yang tidak terpasang dengan sempurna kepadaku? Mur yang tidak terpasang dengan benar padaku. Apakah bagian dariku tertarik keluar sehingga mengganggu? Keselamatan orang yang memakai aku atau melalui aku. Aku suka bila aku dipasang dengan tepat dan rapi. Penetapan terhadap ketidaksesuaian atau rusak. Sedihkah hatimu bila melihat aku tersobek, terpotong, bengkok, terkelupas, terlepas, patah atau rusak? Aku sedih bila kau sedih. Aku suka bila hati kita sama. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan perawatan supaya sesuai dan tepat pada sasarannya. Nah, ini adalah contoh dari yang dirawat dan yang tidak dirawat. Teman-teman bisa lihat posisi, keadaan barang, mana yang terawat dan mana yang tidak terawat. Oke, teman-teman. Yang keempat telah selesai, teman-teman. Sekarang kita lanjut pada posisi yang kelima. 5R yang kelima itu rajin atau shitsuke. Ini adalah 5R yang terakhir, teman-teman. Nah, bagaimana dengan rajin?
Rajin berarti melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan. Prinsip Sesuke adalah pembentukan kebiasaan dan tempat kerja yang mantap. Melakukan hal yang benar sebagai suatu kebiasaan. Kalau perlu, gunakan checklist. Tanggung jawab pribadi harus dimunculkan. Nah, praktekkan dengan disiplin sehingga memperkecil terjadinya kesalahan. Taati peraturan, prosedur, dan instruksi kerja yang ada. Slogan Rajin adalah lakukan apa saja yang harus dilakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Ingat itu teman-teman. Nah, rajin adalah langkah terakhir, yaitu menyadarkan diri akan etika kerja, disiplin terhadap standar, malu melakukan pelanggaran, senang melakukan perbaikan. Sikap kerja 5R adalah refleks. Nah, itulah teman-teman. Nah, sekarang bagaimana ciri dari aktivitas rajin? Pembersihan bersama-sama, jadi dilakukan bersama-sama. Waktu latihan, praktek memungut barang, mengenakan sepatu pengaman. Nah, sepatu pengaman ini bisa juga kita sebut dengan safety shoes. Manajemen ruangan umum, kita harus mengatur bagaimana tempat-tempat umum yang rapi, yang bersih, dan mudah dan enak ditempati. Label voltase atau batas, praktek penanganan keadaan darurat, tanggung jawab individu, menelpon dan berkomunikasi. Nah, jika kita sering berkomunikasi, ini juga salah satu aktivitas dari rajin. Setelah melihat baru percaya. Nah, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Ringkas, rapi, resik, rawat setiap hari. Nah, jika kita lakukan yang kelima, berarti tahap 4, 3, 2, dan 1 tetap dijalankan dan terus continue dijalankan. Nah, ini kita lihat teman-teman, important 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang pertama, membutuhkan keterlibatan atau partisipasi semua orang dalam organisasi dari level atas sampai dengan level bawah. Jadi di sini bukan hanya karyawan saja yang melakukan ini, melaksanakan ini, tapi juga sampai dengan level-level tertinggi, level supervisor, level manager, bahkan direksi pun harus mendukungnya. Membutuhkan komitmen manajemen untuk memastikan kegiatan 5R dilakukan setiap hari dan dianggap sebagai prioritas. Nah, inilah manajemen harus komitmen, jangan setengah-setengah, jangan kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Merubah perspektif semua orang dalam organisasi bahwa 5R lebih dari sekedar program kebersihan maupun housekeeping manajemen. Menerapkan 5R secara konsisten untuk perubahan budaya. Menggunakan sistem visual display untuk mengkomunikasikan aktivitas 5R secara efektif. Melakukan audit 5R secara teratur, mingguan, bulanan, dan surprise audit atau mendadak, untuk menilai performa dari setiap divisi. Nah, yang terakhir, membutuhkan edukasi tentang konsep dan keuntungan aktivitas 5R. Teman-teman, training ini juga sebagai bentuk dari edukasi. Teman-teman akan lebih mengerti dan lebih care bahwa kalian, teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana 5R itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui 5R itu penting, perusahaan akan menilai bahwa jika kalian sudah mengetahui 5R, berarti mudah bagi manajemen untuk mempraktekkan dan mengikut sertakan atau melibatkan teman-teman sendiri dalam proses 5R di perusahaan mereka. Kali ini kita akan membahas training terkait dengan K3 Basic, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pendahuluannya menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor sekian-sekian bab 3 pasal 3, bahwa setiap tempat kerja yang mempunyai karyawan 100 orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerugian, wajib menjalankan sistem manajemen K3. Nah, apa tujuan K3 teman-teman?
melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar, menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah kemerdekaan atas resiko celaka serta terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apapun, sehat, tidak mendapat gangguan, kerusakan yang berkaitan atau berhubungan dengan mesin-mesin, peralatan kerja, cara kerja, dan kondisi dalam melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kesakitan, cacat, atau bahkan meninggal, kerugian finansial, biaya, serta menurunnya produktivitas kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga, tidak diharapkan, terjadi dengan tiba-tiba atau pada selang waktu tertentu yang mengakibatkan bahaya terhadap manusia dan menimbulkan kerugian. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau ada hubungannya dengan pekerjaan dan terjadi selama proses kerja, yaitu sejak karyawan berangkat dari rumah hingga tiba di rumah kembali melalui jalur yang wajar. Nah, ini kecelakaan hubungan kerja. Bisa kita lihat di sini pada saat di tempat kerja dia pergi ke tempat kerja tempat PT lain dan terjadi kecelakaan. Di sini juga ada contoh yang kejadian perjalanan pulang pergi, tempat tinggal, dan ke tempat kerja. Jadi dari rumah dia mau ke tempat kerjanya tapi mengalami kecelakaan. Ini juga masuk dalam kecelakaan kerja. Nah, apa sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja, teman-teman? Tindakan yang tidak aman, unsafe act. Contoh, tidak memakai alat pelindung diri, melamun saat bekerja, bekerja tidak serius, tidak mengikuti aturan atau prosedur kerja, dan lain-lainnya. Kondisi tidak aman, unsafe condition. Contohnya, lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja yang tidak rapi, mesin-mesin kerja yang tidak dilengkapi pengaman, dan lain-lain. Nah, bagaimana mencegah untuk terjadinya kecelakaan kerja agar tidak terjadi? Nah, kita harus bekerja dengan serius, berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak melamun, mengikuti petunjuk, prosedur kerja, atau arahan tentang keselamatan yang ada di tempat kerja, menggunakan alat pelindung diri, menjaga kebersihan dan kerapihan di tempat kerja. Jangan melepaskan alat pengaman yang ada pada mesin, mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Nah, ini contoh-contoh kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, di sini dia terjatuh dari ketinggian dan akibatnya menimbulkan kematian. Ini juga dia terjatuh tertimpa barang-barang yang dari atas yang dia bawa. Ini kenapa? Karena dia tidak memperhatikan alat-alat pelindung dirinya. Di sini harusnya dia menggunakan APD, alat pelindung diri yang body harness. Nah, ini dia harus menggunakan helm. Jadi pada saat tertimpa dia nggak luka kepalanya. Atau harus diberikan tanda petunjuk supaya jangan dilewati tempat-tempat yang bahaya. Nah, ini mukanya kena gerinda. Gerindanya terlepas sehingga dia mengenai wajah. Ini cincin. Kalau kita kerja, kita harus melepaskan semua aksesoris sampai terjepit dan terkena tulang. Ini juga kena goresan, ini kena percikan, dan ini juga sampai bengkak tangannya. Nah, ini lihat, ini tangannya sampai terlepas. Ini badannya sampai terjepit dan ini matanya kena kawat. Ini semua efek dari kecelakaan kerja yang didapatkan oleh si karyawan karena kurangnya kehati-hatian. Nah,
kita lihat di sini definisi kesehatan kerja. Kesehatan kerja berarti keadaan kesehatan tenaga kerja yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja dengan kemampuan yang optimal. Nah, tujuan kesehatan kerja di sini kita bisa lihat, satu, meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial di semua lapangan pekerjaan. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Nah, sumber-sumber bahaya bagi kesehatan kerja antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Fisik. Suara yang terlalu bising, penerangan yang kurang memadai, getaran yang tinggi, kelembapan udara, dan lain-lain. 2. Kimia, cairan, gas atau uap, debu-debu, bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat beracun, karsinogenik, dan menimbulkan alergi, dan lain-lain. 3. Biologis, bakteri, virus, jamur, cacing, serangga, dan lain-lain yang hidup atau timbul dalam lingkungan kerja. Fisiologi atau ergonomi, sikap kerja yang tidak baik pada waktu kerja, proses, sikap, cara kerja yang monoton, beban kerja yang melampaui batas kemampuan, dan lain-lain. Psikologis, kerja yang terpaksa atau dipaksakan, yang tidak sesuai dengan kemampuan, suasana kerja yang tidak menyenangkan, pikiran yang senantiasa tertekan, terutama karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak sesuai, dan lain-lain. Nah, hierarki pengendalian bahayanya bagaimana? 1. Engineering control adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pendekatan engineering dengan cara mengisolasi, mengeliminasi, meminimalisasi sumber bahaya dari pekerja yang ada di sekitarnya. Administrative control, contohnya shift kerja, rotasi, poster atau safety sign. PPE, personal protective equipment, yaitu contohnya pemberian air plug untuk yang bekerja di area bising. Ini adalah salah satu hierarki untuk pengendalian bahayanya. Nah, alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Syarat-syarat APD: enak dipakai, tidak mengganggu kerja, memberikan perlindungan yang efektif terhadap semua jenis bahaya. Nah, kelemahan APD apa? Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna, kurang nyaman sehingga pemakai kurang efektif. Nah, sekarang kita lihat apa jenis-jenis APD yang ada. Pelindung kepala, topi pengaman, melindungi kepala dari benturan atau pukulan benda-benda. Inilah fungsinya. Lalu fungsi topi atau tudung, melindungi kepala dari api, bahan kimia, debu, kondisi iklim yang buruk. Tutup kepala, menjaga kebersihan kepala dan rambut atau mencegah lilitan rambut dari mesin dan lainnya. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini contoh-contoh yang terdiri dari sini tadi. Nah, pelindung telinga itu ada ear plug dan ear muff. Contohnya ini ear plug, ini ear muff. Jadi fungsinya hampir sama, tapi dia punya alat yang berbeda. Nah, pelindung muka dan mata. Fungsinya melindungi muka dan mata dari lemparan benda kecil, panas ataupun pengaruh dari cahaya. Nah, ini pelindung mata dan ini pelindung muka. Pelindung pernapasan. Fungsinya
melindungi pernapasan dari partikel-partikel debu atau kimia. Terdiri dari masker kimia, debu, dan respirator. Ini contohnya. Ini untuk pelindung kimia, debu, dan respirator. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis APD. Pakaian kerja terhadap radiasi panas, radiasi ion, apron, bahaya, bahan-bahan bahaya kimia. Nah, sarung tangan ini ada yang katun, kulit, karet, dan lain-lain. Pelindung kaki mencegah terbentur, tergelincir, ataupun tertusuk. Ini jenis-jenisnya. Nah, ini pakaian kerja, ini sarung tangan, ini sepatu, pelindung kaki, dan ini masih banyak lainnya jenis-jenis APD yang bisa kita gunakan untuk menjaga tubuh kita, untuk melindungi tubuh kita dari potensi-potensi bahaya yang ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini contoh gambar tindakan dan kondisi yang tidak aman. Ini penggunaan saklar yang tidak aman. Ini listrik bisa konslet. Begitu pula ini tidak ada cover penutupnya, sehingga ini bisa timbul potensi bahaya kebakaran ataupun konsleting. Nah, ini tidak ada identitas. Kita tidak tahu apakah ini yang di dalam sini ini adalah cairan bahaya atau bukan. Bisa saja di dalam dirigen ini adalah air keras. Mungkin karyawan tidak mengetahuinya, jadi mungkin dia langsung saja cuci tangan sehingga bisa menimbulkan bahaya. Nah, ini kabel sambungan yang tidak aman. Ini bisa terjadi sengatan listrik ataupun konslet. Nah, ini air minum atau bahan kimia. Kita tidak tahu ini. Ini ditaruh di sini di tempat area kerja. Kita tidak tahu air ini adalah air minum kita ataupun bahan kimia. Jadi, ini harus hati-hati ya. Nah, berikutnya Panitia Pembinaan K3 atau P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Per 04 Men 1987. Pasal 1 ayat D, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Nah, tanggap darurat adalah sebuah situasi darurat, hal yang menyebabkan atau akan menyebabkan kehilangan jiwa atau kecelakaan pada seseorang atau kerusakan properti dan lingkungan. Di dalam organisasi adalah hal yang secara alamiah tindakan luar biasa harus diambil untuk meringankan dampak kepada karyawan maupun lingkungan kerja. Keadaan darurat meliputi kebakaran atau ledakan, banjir, kerusuhan, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, angin topan, dan lain-lain. Nah, sampai di sini teman-teman, kita sampai di penutup. Untuk mewujudkan agar program K3 ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan peran serta kepedulian dari semua pihak. Sehingga dengan adanya K3 akan mendukung terciptanya zero accident atau nol kecelakaan kerja dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Nah, teman-teman, ini adalah dasar-dasar K3 yang teman-teman mesti ketahui. Jadi kalau sudah mengetahui ini, jadi teman-teman harus berhati-hati dalam bekerja. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja ataupun akan menimbulkan penyakit akibat kerja di kemudian hari. Kali ini kita akan membahas materi training tentang 8 etos kerja profesional. Setiap karyawan atau pekerja wajib mempunyai etos kerja yang baik. Nah, untuk itu perusahaan dimanapun pasti akan mencari karyawan yang mempunyai etos kerja. Jika teman-teman memiliki etos kerja yang baik, setelah menyaksikan materi ini, menyimak materi training dengan baik, mudah-mudahan teman-teman bisa memiliki etos kerja yang cukup dan yang baik.
Untuk itu kita coba mulai training ini akan menjadi modal untuk teman-teman dan meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Kita mulai ya. Makna etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini haruslah dimiliki oleh individu, kelompok, masyarakat, apalagi bagi seorang ASN, aparat militer, TNI, polisian, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam arti pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal yang berkaitan dengan keduniawian maupun keakhiratan. Etos kerja profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan fundamental, dan disertai komitmen total pada paradigma dan integral. Dan 8 etos ini sangat bermanfaat bagi para pekerja. Nah, kondisi saat ini sesungguhnya lowongan pekerjaan itu yang tersedia banyak sekali, namun hanya sedikit yang mampu mengisinya. Setiap hari puluhan ribu pelamar kerja harus kecewa karena lamarannya ditolak. Ironisnya, banyak perusahaan merasa kesulitan mencari kerja yang profesional dan berkualitas tinggi. Karyawan yang sudah bekerja pun banyak yang merasa terjebak dalam posisi yang tidak tepat, the wrong person in the wrong place. Sebagian lagi merasa bahwa karirnya mandek, gajinya kurang, kesejahteraannya minim, dan masa depan tidak jelas. Padahal pekerjaan level tinggi atau manajerial dan eksekutif yang bergaji besar banyak sekali yang belum terisi. Jadi inilah sebuah kenyataan. Dunia kerja senantiasa menuntut SDM yang beretos kerja tinggi. Sementara di pihak lain karyawan lupa atau malas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dirinya. Bahkan berkembang pula budaya buruk yang mengkhawatirkan kita seperti suka mengeluh, banyak menuntut, egoisme tinggi, kerja seenaknya, gemar mengkambing hitamkan, senang manipulasi, kerja serba tanggung, suka menunda-nunda, disiplin kerja rendah, malas, kurang inisiatif, daya juang rendah, tidak fokus, sinis dan apatis, minim gairah kerja, terjebak rutinitas, alergi terhadap pembaruan, miskin kreativitas, standar mutu rendah, cepat puas dengan hasil seadanya, ketekunan minim, jiwa melayani rendah, merasa diri sudah hebat, bersikap arogan. Nah, inilah budaya kerja buruk yang berkembang saat ini. Nggak tahu apakah teman-teman memiliki ini atau mempunyai budaya kerja seperti ini atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana? Solusinya adalah 8 etos kerja profesional. Nah, 8 etos kerja profesional ini adalah sebagai solusi untuk menangani masalah-masalah di atas. Oke? Studi manajemen menunjukkan bahwa korporasi kelas dunia ditandai dengan SDM berkualitas tinggi dengan etos kerja unggulan sebagai berikut. Mampu bekerja tulus, penuh rasa syukur. Komit bekerja, benar penuh tanggung jawab. Terbiasa bekerja tuntas, penuh integritas. Suka bekerja keras, penuh semangat. Dapat bekerja serius, penuh kecintaan. Sanggup bekerja cerdas, penuh kreativitas. Senantiasa bekerja unggul, penuh ketekunan. Selalu bekerja paripurna, penuh kerendahan hati. Nah, inilah Jensen Sinamo, ahli pengembangan sumber daya manusia secara sistematis telah memetakan motivasi kerja dalam 8 etos kerja, yaitu
Etos pertama, kerja adalah rahmat. Etos kedua, kerja adalah amanah. Etos ketiga, kerja adalah panggilan. Etos keempat, kerja adalah aktualisasi. Etos kelima, kerja itu ibadah. Etos keenam, kerja adalah seni. Etos ketujuh, kerja adalah kehormatan. Dan yang terakhir, etos kedelapan, kerja adalah pelayanan. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Apa itu etos kerja? Nah, etos pertama adalah kerja adalah rahmat. Aku bekerja tulus, penuh kebersyukuran. Pekerjaan itu adalah rahmat Tuhan yang untuk kita. Apapun pekerjaan kita, entah petani, pegawai kantor, pedagang sampai buruh kasar sekalipun, semua itu adalah rahmat dari Tuhan. Coba bayangkan, kalau Anda tidak mempunyai pekerjaan, Anda menganggur, bagaimana perasaan Anda menjadi pengangguran? Tanpa pendapatan untuk menghidupi keluarga Anda akan diremehkan oleh keluarga dan orang lain, bukan? Terimalah anugerah tanpa syarat. Seperti halnya menghirup oksigen dan udara tanpa biaya sepeser pun. Nah, berkat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. Dengan bekerja, kita menerima upah jerih payah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan bekerja, kita punya banyak teman dan kenalan, punya kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, anugerah yang patut disyukuri, pemahaman demikian akan mendorong untuk bekerja dengan tulus dan sungguh-sungguh. Akan keterlaluan jika kita merespon semua nikmat ini dengan bekerja ogah-ogahan, malas-malesan, enggan melayani orang lain, bukan? Nah, itu etos yang pertama. Lalu, bagaimana dengan etos kedua, teman-teman? Etos kedua, kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh integritas. Melalui kerja, kita menerima mandat. Sebagai pemegang mandat, kita dipercaya berkompeten dan wajib melaksanakan sampai selesai. Kita terbukti mampu, kita akan dipercaya dan tanggung jawab akan semakin menguat. Di pihak lain, hal ini akan menjadi jaminan sukses pelayanan mandat. Pelaksanaan mandat yang akan mengukir prestasi kerja dan penghargaan. Maka, tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas. Apapun pekerjaan kita, pramuniaga, pegawai negeri, atau anggota DPR, atau semua adalah amanah. Pramuniaga mendapatkan amanah dari pemilik toko. Pegawai negeri menerima amanah dari negara. Anggota DPR menerima amanah dari rakyat. Kepala desa menerima amanah dari masyarakat. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela. Apapun pekerjaan kita, semua itu adalah amanah. Seyogyanya kita menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kerja bukanlah sekedar pengisi waktu, tetapi perintah Tuhan. Amanat itu mendatangkan rezeki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Dari HR Delamy, itu kutipannya. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati, penuh tanggung jawab dan integritas, serta menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi dalam berbagai bentuk lah misalkan. Nah, itu adalah etos yang kedua, teman-teman. Lalu bagaimana dengan etos yang ketiga? Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas, penuh integritas. Kerja itu suci. Kerja adalah panggilanku. Aku sanggup bekerja benar. Suci berarti diabadikan, abdikan, diuntukkan atau diorientasikan kepada Tuhan. Dalam rangka kita beribadah kepada Tuhan, penghayatan kerja semacam ini hanya mungkin terjadi jika seseorang merasa terpanggil. Dengan kesadaran seperti itu, maka kerja menjadi sebuah panggilan suci.
maka terbukalah perasaan untuk melakukannya secara benar. Seorang ASN memanggul dharma untuk masyarakat dan koleganya yang memerlukan bantuannya. Seorang perawat memanggul dharma untuk membantu orang sakit. Seorang guru memanggul dharma untuk menyebarkan ilmu kepada muridnya. Seorang penulis menyandang dharma untuk menyebarkan informasi tentang kebenaran kepada masyarakat. Jika pekerjaan atau profesi disadari sebagai panggilan, kita dapat berucap pada diri sendiri, I am doing my best. Dengan begitu, kita akan terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Nah, teman-teman, etos kerja yang keempat sekarang. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasi. Saya merasa sanggup bekerja keras. Maksudnya adalah bekerja membuat tubuh, roh, dan jiwa menjadi sehat. Aktualisasi berarti mengubah potensi menjadi kenyataan. Aktualisasi atau penggalian potensi ini terlaksana melalui pekerjaan. Akibatnya kita menjadi kuat, sehat lahir batin. Maka agar menjadi maksimal kita akan sanggup bekerja keras, bukan kerja asal-asalan. Apapun pekerjaan kita, entah dokter, akuntan, ahli hukum, semuanya bentuk aktualisasi diri. Meski kadang membuat kita lelah, bekerja tetap merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita merasa ada. Bagaimanapun sibuk pekerjaan jauh lebih menyenangkan daripada duduk bengong tanpa pekerjaan. Bukan begitu, teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus kita aktualisasikan, teman-teman? Di sini, 1. Kemampuan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. 2. Kejujuran kita. 3. Kedisiplinan. 4. Kemauan untuk maju. Nah, inilah yang harus kita aktualisasikan dalam jiwa kita yang penuh semangat. Oke, kita lanjut teman-teman dengan etos kelima. Kerja itu ibadah. Aku bekerja serius, penuh kecintaan dan pengabdian. Kerja adalah pengabdian. Saya sanggup bekerja serius. Tuhan mewajibkan manusia beribadah secara ritual dan beribadah dalam arti kerja yang dilakukan untuk Tuhan. Kerja merupakan lapangan konkret melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, bekerja harus serius dan sungguh-sungguh agar makna ibadah dapat teraktualisasi secara nyata sebagai bentuk melayani Tuhan kita. Tak peduli apapun agama atau kepercayaan kita, semua pekerjaan yang halal merupakan ibadah. Motivasi kerjanya telah berubah menjadi motivasi tersendetal. Dengan demikian, pekerjaan yang kita lakukan dengan tingkat keletihan yang luar biasa akan terobati karena kita tidak hanya mendapatkan nilai untuk kepentingan kita di dunia, tetapi pekerjaan kita akan dinilai ibadah oleh Tuhan dan akan kita bawa sebagai amal ibadahnya di hadapannya kelak. Dengan bekerja, kita melakukan ibadah. Sudah tentu kerja yang ibadah adalah kerja yang dilakukan dengan tujuan memuliakan Tuhan dan membantu sesama manusia. Bekerja dengan totalitas pengabdian kepada Tuhan itulah ibadah yang sesungguhnya. Bekerja sebagai ibadah dengan memuliakan Tuhan sebagai hubungan vertikal, bekerja sebagai ibadah dengan hubungan horizontal adalah berbuat kebaikan dan kebajikan kepada manusia. Dengan kita bekerja dengan ibadah, sama juga berarti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, setiap ibadah kepada Tuhan harus direalisasikan dalam bentuk tindakan, sehingga aktivitas pekerja juga mengandung nilai ibadah. Kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita bisa bekerja dengan ikhlas, bukan demi mencari uang atau jabatan semata. Nah,
Contohnya teman-teman, jika kita mempunyai keluarga, istri atau anak atau suami atau anak, kita bekerja untuk mereka, menafkahi mereka, itu juga adalah suatu ibadah. Nah, inilah maksudnya kerja kita untuk ibadah teman-teman. Oke, nah lalu kita akan lanjut teman-teman dengan etos ke-6. Kerja adalah seni. Kerja adalah seni. Aku bekerja penuh kreativitas. Nah, apa yang dimaksud? Apapun yang Anda kerjakan pasti ada unsur keindahan, keteraturan, harmoni, artistik seperti halnya seni. Untuk mencapai tingkat penghayatan seperti itu, dibutuhkan suatu kreativitas, mengembangkan dan menyelesaikan setiap masalah pekerjaan. Jadi, bekerja bukan hanya mencari uang, tetapi lebih daripada mengaktualisasikan potensi kreatif untuk mencapai kepuasan seperti halnya pekerjaan. Seni sehingga kesadaran ini akan membuat kita bekerja dengan enjoy, seperti halnya melakukan hobi. Meyakini, memahami, dan melaksanakan kerja sesuai seni akan membuat setiap pekerjaan melakukan kerja dengan penuh cinta. Seperti Edward V. Appleton, seorang fisikawan meraih Nobel. Dia mengaku rahasia keberhasilannya meraih penghargaan sains paling bergengsi adalah karena dia bisa menikmati pekerjaannya dan melakukannya dengan enjoy. Jadi teman-teman, jika kita melakukan pekerjaan kita dengan enjoy, dengan menikmati, maka kita akan merasa bekerja dengan penuh cinta. Kita akan merasa happy dan enjoy. Maka pekerjaan berat apapun akan kita bisa selesaikan dengan baik. Oke, itu teman yang ke-6. Nah, lalu lanjut lagi kita dengan etos kerja yang ke-7. Kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Kerja itu kehormatan. Kerja adalah kewajiban. Saya sanggup bekerja unggul. Sebagai kehormatan, kerja memiliki 5 dimensi. Apa itu teman-teman? 1. Pemberi kerja menghormati kita karena memilih sebagai penerima kerja. Kita dipilih sebagai karyawan teman-teman. Lalu kedua, kerja memberikan kesempatan berkarya dan kemampuan sendiri. Hasil karya yang baik memberi kita rasa hormat. Kita akan dihormati dengan hasil pekerjaan kita teman-teman. Keempat, pendapatan memandirikan seseorang sehingga tidak menjadi beban orang lain. 5, pendapatan bisa menanggung hidup orang lain. Nah, inilah kehormatan untuk diri kita, bisa menanggung hidup orang lain seperti orang tua kita, istri, anak, dan saudara-saudara kita. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan untuk kita. Jika dapat menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan lain yang lebih besar akan datang kepada kita. Percayalah. Sebagai contoh etos kerja, Pramudia Anartatur, sastrawan Indonesia, kawangan ini tetap bekerja menulis meskipun dia dikucilkan di Pulau Buru yang terbatas. Hasilnya memperlihatkan bahwa semua novelnya menjadi karya sastra kelas dunia. Itu teman-teman, bayangkan. Semua adalah kehormatan. Maka respon yang tepat adalah menjaga kehormatan itu dengan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya dengan unggul diserta di segala bidang, maka kita akan memenangkan semua persaingan. Seremeh apapun pekerjaan kita, itu adalah sebuah kehormatan untuk kita. Jika kita bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan yang lain lebih besar akan datang kepada kita. Itu teman, akan datang kepada kita. Nah, kita lanjut etos yang terakhir teman-teman dengan etos ke-8. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja paripurna penuh kerendahan hati. Kerja itu mulia. Kerja adalah pelayananku. Aku sanggup bekerja sempurna. Kemuliaan sejati datang dari pelayanan. Orang yang melayani adalah orang yang mulia. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Dapat membantu orang lain adalah profesi mulia. Pekerjaan adalah wujud pelayanan nyata bagi institusi maupun orang lain.
kita ada untuk orang lain. Manusia mampu proaktif memikirkan dan berbuat bagi orang lain dan masyarakat. Maka kuncinya ia akan sanggup bekerja sempurna. Manusia diciptakan dengan dilengkapi oleh keinginan untuk berbuat baik. Apapun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercusuar, semua dapat dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama. Nah, itulah teman-teman 8 etos kerja. 8 etos kerja ini mencerminkan etika yang baik untuk kita sebagai calon karyawan atau sebagai karyawan itu sendiri. Setiap perusahaan akan sangat mendambakan pegawainya, karyawannya memiliki etos kerja yang baik. Jika kita sudah memberikan etos kerja yang baik, niscaya pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik dan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, mari bantu kembangkan channel ini dengan melakukan subscribe, like, berikan komentar positif dan share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada season channel berikutnya. Bye.